Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Shadaqallahul azim. Sahabat pemirsa As-Salam TV rahimakumullah. Sebuah rumah tangga tentu harus memiliki landasan dan tujuan dalam pembangunannya. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah menjadi cita-cita dan impian setiap orang. Di setiap peristiwa pernikahan, pasti semua orang yang hadir mendoakan, menginginkan rumah tangga tersebut yang baru dibangunnya nantinya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang menjadi landasan dari terbangunnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah kesadarannya akan dirinya sebagai seorang mukmin. Kesadarannya akan dirinya sebagai seorang yang beriman terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pengatur dalam kehidupan manusia. Maka inilah yang menjadi landasan utama dari tegaknya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian tujuan terbangunnya sebuah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tersebut adalah mardotillah, ridho Allah tentunya. Namun ridho Allah ini akan tegak manakala di dalam sebuah rumah tangga tersebut ditegakkan hukum-hukum Allah. Liyuqima hududallah, agar tegak hukum-hukum Allah dalam sebuah rumah tangga. Sebab tegaknya hukum-hukum Allah ini merupakan bentuk pengabdian manusia kepada Khaliqnya. Merupakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketetapannya, dalam kitabnya, Allah telah menjadikan para laki-laki sebagai pemimpin atas rumah tangga. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din. Disebabkan karena Allah melebihkan keutamaan satu atas yang lain. Sebagian kalian atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu, dan disebabkan karena para suami ini berkewajiban menafkahi istrinya. Pemirsa sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Jadi yang mengangkat suami sebagai pemimpin ini adalah bukan karena keinginan para laki-laki di dunia ini, melainkan adalah satu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena laki-laki ini menjadi pemimpin, para suami ini menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, maka dia bertanggung jawab atas keberadaan dan keberlangsungan rumah tangganya. Para suami ini menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap berlakunya hukum-hukum Allah, liyuqima hududallah dalam rumah tangganya. Oleh karena para laki-laki ini atau para suami ini menjadi penanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangganya, maka dia berkewajiban untuk mengawal terlaksananya hukum-hukum Allah dalam keluarganya, sehingga tidak boleh ada pelanggaran syariah yang dilakukan baik dirinya sendiri ataupun dilakukan oleh istri dan anak-anaknya.
kewajiban-kewajiban setiap individu dalam rumah tangga, dalam melaksanakan sholat 5 waktu misalnya, atau menanamkan pendidikan sholat terhadap anak-anaknya yang semakin tumbuh menjadi remaja dan dewasa, maka ini menjadi tanggung jawab bersama istrinya. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, perintahkan anak-anak kalian untuk mendirikan sholat sejak usia 7 tahun. Dan pukul dia ketika dia berusia 10 tahun, tapi belum mau menjalankan sholat. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah. Dan ini adalah sebuah bentuk tahapan pelaksanaan syariah yang diterapkan pada anak-anaknya yang menjelang usia dewasa. Dan penanggung jawab utamanya adalah seorang suami. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Wal imamu ra'in mas'ulun an ra'yatihi. Dan penguasa adalah pemimpin yang dia akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Warrajulu ra'in. Seorang laki-laki adalah pemimpin. Mas'ulun an ra'yatihi. Dan akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah. Selain seorang suami adalah penanggung jawab yang paling utama dalam keberlangsungan rumah tangganya dalam menjalankan syariah hukum-hukum Allah, maka suami sebagai pemimpin inilah haruslah menjadi imam dalam rumah tangganya. Harus mampu memberikan keteladanan, harus mampu terdepan, sebagaimana dalam sebuah sholat berjamaah imam mendapatkan tempat khusus di depan makmumnya dan diikuti oleh makmumnya. Tatkala imam berdiri, maka makmumnya seluruhnya harus ikut berdiri. Tatkala imam ruku, maka seluruh makmumnya harus mengikuti imamnya ruku. Dan tatkala imamnya sujud, seluruh makmumnya harus mengikuti imamnya bersujud. Demikian pula tatkala imamnya bangun berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya, maka seluruh makmumnya harus mengikuti imamnya. Demikianlah dalam kehidupan kita. Di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah dalam rumah tangga kita, maka seorang laki-laki sebagai imam ini harus memberikan kekuduhan, memberikan keteladanan di dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi sebagai suami atau sebagai ayah, jangan hanya bisa menyuruh terhadap istrinya, jangan hanya bisa menyuruh terhadap anak-anaknya untuk berbuat baik, namun harus mampu terlebih dahulu melaksanakan perintah tersebut, melaksanakan perbuatan baik tersebut, sehingga Allah menegur kita, "Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Mengapa kalian menyuruh untuk berbuat kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri dan kalian membaca Alkitab? Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir, tidak menggunakan akal? Ya. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Ya. Jadi seorang suami ini bertanggung jawab memberikan kekuduhan, keteladanan, menjadi figur utama dalam sebuah rumah tangga.
Kita bisa bayangkan jika para laki-laki, para suami ini tidak menyadari akan tanggung jawab yang besar ini, bahkan tidak mampu memahami, apalagi menjalankan tanggung jawab yang besar ini, yakni sebagai penanggung jawab dan sebagai imam terdepan di dalam beribadah kepada Allah. Maka bisa saja anak-anak kehilangan figur dari ayahnya. Ya. Istri dan anak-anaknya tidak memiliki kekuduaan gitu, terhadap pemimpin mereka. Sehingga kita bisa dapat bayangkan, tidak jarang terjadi orang tuanya berdakwah, ayahnya berdakwah ke sana, tapi anaknya dalam melaksanakan syariah di dalam rumah tangga tidak terpimpin, tidak terawasi, bahkan dengan siapa anaknya bergaul. Sehingga tidak jarang terjadi anak-anak ini salah dalam memilih pergaulan, sehingga terjadi dekadensi moral, pergaulan bebas. Maka ini sangat mengerikan. Ya. Ketika seorang suami tidak menyadari, tidak memahami dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami, yakni penanggung jawab dan pemimpin terdepan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tugas dan tanggung jawab suami diantaranya pula adalah sebagai wali, pelindung atas keluarganya. Tugas dan tanggung jawab suami juga ada sebagai manajer, sebagai pemimpin yang mengambil keputusan yang terbaik untuk keberlangsungan rumah tangganya, sehingga dia berhak ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Ya, menentukan pendidikan untuk anak-anaknya. Ya. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Ya, tatkala para suami ini menyadari, memahami dan menjalankan tanggung jawabnya, maka pasti akan terbangun itu sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, bermanfaat bagi kita, dan rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah dan sesuai dengan tujuan dan dilandasi dengan landasan yang benar, yakni keyakinan, kesadaran akan kemukminan dan kemusliman. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.